Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Iqbal Ma'ruf dengan NIM 1903842020065 akan menjelaskan mengenai contoh soal interval fungsi kontinu. Ya. Jadi di sini kita punya satu contoh soal, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 1 per akar x. Nah, tentukan interval yang membuat fungsi f kontinu. Nah, jadi kita disuruh untuk mencari interval di mana f ini bisa kontinu. Nah, untuk pembahasan kita gunakan teorema kekontinuan dari suatu fungsi pada suatu interval. Nah, teoremanya itu ada tiga pernyataan. Ini kita menggunakan pernyataan ketiga. Nah, jika fx sama dengan akar pangkat n dari x, maka ada dua kemungkinan. F kontinu untuk seluruh x bilangan anggota bilangan R, ya anggota R maksudnya, apabila n bilangan ganjil. Nah, yang kedua, F kontinu untuk x positif jika n bilangan genap. Nah, sehingga diperoleh dengan teorema di atas bahwa f kontinu untuk x lebih dari 0. Nah, jadi pertanyaannya adalah di sini kan kalau kita lihat di sini akar pangkat n dari x. Nah, n-nya di sini jelas positif dong. Nah, seandainya kalau misalnya n-nya pangkat negatif gimana? Nah, kalau n pangkat negatif kan n-nya itu kan negatif. Jadi kan dia jadinya 1 per akar pangkat x, akar pangkat n dari x ya. Mohon maaf belibetan jadinya. Nah, untuk mengetahuinya kita coba periksa limitnya. Nah, karena x lebih dari 0, maka kita ambil limit x mendekati 0 dari arah kanan. X-nya mendekati 0 dari arah kanan, tapi nanti x-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita tuliskan bahwa limit x mendekati 0 dari arah kanan dari fungsinya itu 1 per akar x. Nah, untuk kita mencoba menjabarkan jawaban ini ya, kita gambar tabel dulu. Nah, misalnya tabelnya itu nanti nilai x-nya itu dari awal misalnya 1, kemudian sebelah ke kanan nanti buatnya 1 per 4, nanti 1 per 16, kemudian 1 per 64 dan seterusnya. Berarti nanti x-nya semakin mengecil. Nah, maka apa yang terjadi dengan fx-nya? Akan kita peroleh kesimpulan bahwa fx-nya itu justru semakin besar, di mana x-nya itu nilai x-nya semakin kecil. Maka bisa disimpulkan bahwa apabila x mendekati 0 dari kanan, maka nilai fx-nya akan mendekati tak hingga. Nah, jadi kesimpulannya f kontinu untuk x lebih dari besar dari 0, sehingga f-nya itu kontinu pada interval 0 sampai tak hingga. Nah, jadi kalau misalnya ini ada dua pilihan dalam menulisnya, yaitu 0 sampai tak hingga, atau bisa kita tuliskan bahwa dia positif R plus R, yang artinya dia untuk bilangan real yang positif dari 0 sampai tak hingga. Nah, seperti di grafik ini. Nah, ini adalah grafik untuk fx sama dengan 1 per akar x, di mana x-nya lebih dari 0. Di sini dapat kita peroleh bahwa saat x mendekati 0 ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Sumbu y kan fx. Nah, akan kita peroleh bahwa saat x-nya itu mendekati 0, di sini fx-nya semakin nilai fx-nya itu semakin besar. Sedangkan apabila x-nya x-nya itu lebih dari 0 ya, nilai x-nya semakin besar, justru nilai fx-nya ini kita katakan itu mendekati 0 gitu, sejajar dengan sumbu x, hampir bersinggungan dengan sumbu x, tapi ia tidak bersinggungan ya. Jadi untuk contoh
soal interval fungsi kontinu. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salina akan membahas materi yang kedua mengenai kekontinuan seragam. Nah, di sini ada definisinya. Nah, definisinya, misalkan A subhimpunan di R, maka fungsi f dari A ke R dikatakan kontinu seragam pada A jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian hingga untuk setiap X1 dan X2 di A yang memenuhi jarak dari X1 ke X2 kecil dari delta berlaku. Jarak dari fungsi X1 ke X2 itu kecil dari epsilon. Nah, perbedaan dari kekontinuan seragam dengan kekontinuan itu, kita perhatikan bahwa delta bergantung dari epsilon. Tidak bergantung dari X1 dan X2. Oke, kita masuk pada contoh soalnya. Nah, misalkan A itu adalah interval tertutup. Misalkan A interval tertutup dari negatif 1,1 dan didefinisikan fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x di A, kita akan membuktikan bahwa fungsi f ini kontinu seragam pada A. Nah, solusinya adalah ambil sembarang epsilon positif. Nah, kita pilih deltanya sama dengan epsilon per 2. Akibatnya, untuk setiap X1 dan X2 di A yang memenuhi nilai jarak dari X1 ke X2 kecil dari delta berlaku. Nah, dari pengertiannya, dari definisi, bahwa nilai jarak X1 dikurang X2 kecil dari delta akan berlaku jarak atau nilai mutlak dari X1 dikurang Fx2 sama dengan nilai mutlak dari X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Nah, sama dengan X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat, ini adalah hasil kali. Hasil kalinya adalah nilai mutlak X1 ditambah X2 dikali dengan nilai mutlak X1 dikurang X2. Nah, maka berlaku kecil sama dengan nilai kita jabarkan, jadi nilai mutlak X1 ditambah nilai mutlak X2. Kita kali dengan nilai mutlak X1 dikurang X2. Nah, sehingga nilai mutlak fungsi X1 dikurang fungsi X2 itu akan kecil dari 2. Kenapa 2? Karena nilai mutlak X1 ditambah nilai mutlak X2 itu elemen A, di mana ada negatif 1 dan 1. Hasilnya adalah 2. Sehingga 2 dikali nilai mutlak dari X1 dikurang X2. Nah, jadi kita ketahui bahwa 2 nilai mutlak dari X1 dikurang X2 ini adalah delta, maka berlaku nilai mutlak Fx1 dikurang Fx2 kecil dari 2 delta. 2 delta itu adalah epsilon. Maka kita bisa jabarkan bahwa nilai mutlak dari Fx1 dikurang Fx2 itu kecil dari epsilon. Jadi terbukti ya bahwa F kontinu seragam pada A. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distia Heranisa Putri dengan NIM 1903842020002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal kekontinuan seragam. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal pertama dengan soal buktikan bahwa fx sama dengan 3x kontinu seragam dengan fungsi dari R ke R. Nah, di sini kita membuktikannya dengan definisi. Pertama, kita ambil sebarang epsilon besar dari 0, kemudian kita diminta untuk menentukan deltanya.
Nah, nilai delta ini yang akan kita peroleh nantinya. Sehingga untuk setiap X1 dan X2 merupakan anggota dari R dengan sifat yang memenuhi jarak X1 ke X2 kecil dari delta. Nah, ini berdasarkan definisinya. Maka berlaku nilai mutlak fx1 dikurang fx2. Nah, di sini kita substitusikan nilai fx sama dengan 3x, maka kita peroleh nilai mutlak 3x1 dikurang 3x2. Lalu kita faktorkan menjadi 3 dikali nilai mutlak x1 dikurang x2 kecil dari 3 delta. Nah, 3 delta ini akan sama dengan epsilon. Maka kita dapat menentukan nilai deltanya di sini. Delta sama dengan epsilon per 3. Nah, dari sini atau bisa juga dari sini kita memperoleh epsilon dan delta besar dari 0, maka terbukti fx sama dengan 3x kontinu seragam terhadap R. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua dengan soal buktikan bahwa fx sama dengan x kuadrat kontinu seragam pada A 1,1 untuk setiap x merupakan anggota dari A. Nah, di sini kita membuktikannya dengan definisi. Pertama, kita ambil sebarang epsilon besar dari 0. Kemudian kita diminta untuk menentukan deltanya. Maka nilai delta ini yang akan kita peroleh nantinya. Sehingga untuk setiap X1 dan X2 merupakan anggota dari A dengan sifat yang memenuhi jarak X1 ke X2 kecil dari delta, ini berdasarkan definisi, maka berlaku nilai mutlak fx1 dikurang fx2. Di sini kita substitusikan nilai fx sama dengan x kuadrat, maka kita peroleh nilai mutlak x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat. Lalu kita jabarkan, kita peroleh nilai mutlak x1 ditambah x2 dikali nilai mutlak x1 dikurang x2 kecil dari nilai mutlak x1 ditambah nilai mutlak x2 dikali nilai mutlak x1 dikurang x2. Nah, di sini dikarenakan x merupakan anggota dari A dengan A 1,1, lalu kita substitusikan nilai 1,1 ini ke X1 dan X2, maka kita peroleh 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka kita peroleh di sini 2 dikali nilai mutlak X1 dikurang X2 kecil dari 2 delta. Nah, 2 delta ini akan sama dengan epsilon. Maka kita peroleh nilai deltanya di sini sama dengan epsilon per 2. Nah, dari sini kita peroleh epsilon dan delta besar dari 0, maka terbukti fx sama dengan x kuadrat kontinu seragam terhadap A. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.